Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ikhwan Lubis yang diduga terlibat di dalam jaringan narkoba. Sedang untuk kasus tindak pidana Jun Komisaris Besar Hartono yang tertangkap membawa sabu. Hartono ditangkap petugas Afsek di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta karena kedapatan membawa 23,8 gram sabu. Wadir Narkoba Polda Kalbar Hartono kini ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami motif Hartono membawa narkoba ke Tangerang. Wadir Narkoba Polda Kalbar AKBP Hartono dianggap melanggar prinsip disiplin sebagai polisi dan telah melanggar hukum karena membawa sabu. Polres Gayo Lues Aceh kedapatan membawa ganja sebanyak 130 kg. Dalam melakukan aksinya, mereka menggunakan mobil patroli Satuan Sabara Polres Gayo Lues. Berinisial H yang menjabat Wakapolsek Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur tertangkap tangan memiliki paket sabu seberat 4,2 gram yang disimpan di saku celana dan meja kerja. Oknum ini tertangkap tangan saat inspeksi yang dilakukan oleh Kapolresta Sidoarjo yang melarikan tahanan narkoba di Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya ditangkap petugas. Pelaku ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah setelah lebih dari sepekan melarikan diri. Saat ditangkap, pelaku yang seorang diri sedang turun dari sebuah mobil angkutan sewaan. Lokasi pelarian pelaku diketahui polisi dalam kasus narkoba tak hanya vonis mati karena terbukti secara sah mengedarkan dan memiliki sabu 13 kg. Kedua terdakwa akan mengajukan banding. Senin siang, dua terdakwa kasus sabu seberat 13 kg tiba di Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka adalah oknum polisi Aibtu Abdul Latif dan istrinya Indri Rahmawati. Keduanya terbukti secara sah mengedarkan dan memiliki sabu 13 kg. Dan Narkotika Nasional BNN Kota Tegal usai melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Selain oknum pejabat, BNN juga menangkap seorang pengedarnya. EH, 48 tahun, salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Brebes, menjalani pemeriksaan di kantor BNN Kota Tegal hingga pelaku BNN juga mengamankan sabu-sabu seberat 0,6 gram. Satu hari kemudian, BNN kembali melakukan penggeledahan di rumah DDS dan menemukan kembali paket sabu-sabu seberat 0,73 gram. Terlibat narkoba. Dari sejumlah data, ada sekitar 7 pejabat terlibat narkoba. Ditetapkannya Wakil Ketua DPRD Bali sebagai tersangka kasus narkoba menambah panjang daftar pejabat yang terlibat narkoba. Dari sejumlah data, ada sekitar 7 pejabat terlibat narkoba. TNI AL dan 2 warga sipil ditangkap polisi militer TNI AL karena mengedarkan narkoba di Jakarta Utara. Bersama tersangka ditemukan juga kertas hitam dalam bentuk uang dolar atau yang dikenal dengan nama black dollar senilai 69.000 dolar Amerika. 3 orang tersangka, salah satunya seorang anggota TNI AL berpangkat mayor yang tertangkap saat menggunakan narkoba diserahkan Satuan Polisi. Kosongan rumah dinas TNI Angkatan Darat yang dihuni anggota Batalion Artileri Medan 2 105 Kilat Sumagan yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Senin siang, tindakan itu dilakukan sebagai pembelajaran dan wujud komitmen TNI dalam perang terhadap narkoba. Puluhan anggota TNI Kolonel Infantri Jafri Oktavian Roti yang terlibat kasus narkoba resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan dalam serah terima jabatan yang dipimpin langsung Pangdam 7 Wirabuana Majen TNI Agus Surya Bakti. Damdim 1408 BS Makassar kini jabat oleh Letnan Kolonel Kalveri Otto Solu yang sebelumnya merupakan Komandan Kodim 1713 Kaimanan Kodam 17 Cendrawasih Papua. Pangdam berharap Damdim Makassar yang baru dapat mengembangkan 2 perwira menengah yang terlibat pesta narkoba bersama 5 rekannya. Dari pemeriksaan yang dilakukan secara intensif di markas POM, sejauh ini diinformasikan Komandan Kodim Makassar bersama perwira Kodam Wirabuana lainnya positif menggunakan narkoba. Dalam hasil penyelidikan, Oknum perwira di Badan Narkotika Nasional BNN berinisial A ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Metropolitan Tangerang, Banten. Sang oknum diduga terlibat kepemilikan narkotika jenis sabu. Penangkapan A dilakukan di Bogor, Jawa Barat, berawal dari penangkapan dan pengembangan 2 pelaku sebelumnya yang ditangkap beserta barang bukti 10 paket sabu.
Komjen Budi Wasiso mengeluarkan surat perintah penonaktifan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, Kombes Pol Eli Jamaludin, selama proses pemeriksaan terhadap Kombes Jamaludin berlangsung. Ya, Kombes Pol Eli Jamaludin diperiksa terkait penangkapan dirinya dalam razia oleh anggotanya sendiri di sebuah tempat karaoke di Ternate Minggu malam kemarin. KP Iwan Lubis, Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, jika memang benar telah melakukan kong kali kong dengan bandar narkoba, telah mencoreng nama Polri. Bagaimana tidak, di tengah perang terhadap narkoba yang dicanangkan negara ini, Iwan Lubis justru menuai rupiah dengan mengatasnamakan Korps Kepolisian Republik Indonesia. Nama AKP Iwan Lubis berarti pengkhianat. Pengkhianat harus dipecat. Bila perlu saya sampaikan, tembak mati seperti kasus di Medan tahun lalu, ya, anggota Polri yang membackingi dan ikut turun langsung, ya, mengamankan pelaku pengedar narkoba. Di narkoba polda-polda lain yang saya anggap itu rawan, tidak berprestasi, ada Pak Kabar Reskrim di sini. Nanti yang kira-kira tempat itu banyak narkotiknya, tapi tidak berbuat apa-apa, apalagi takut kepada pelaku narkoba, kita ganti, masih banyak polisi-polisi yang berani. Ditembak mati. Bos beralasan aparat BNN yang terlibat narkoba sama berkhianat terhadap negara. Buas mengatakan menembak mati aparat yang terlibat kejahatan tidak melanggar hak asasi manusia seperti halnya dalam berperang. Apalagi mereka juga telah menandatangani fakta integritas yang wajib dipertanggungjawabkan. Bahkan Buas berharap dapat menembak mati pejabat negara yang terlibat narkoba. Buas menyatakan senjata yang dimiliki oleh anggota BNN bukan hanya untuk menembak bandar narkoba, tapi juga bisa untuk menembak anggotanya yang bermain-main dengan narkoba. Menembak itu dari kelas 3 SD. Ya, pengkhianat anggota saya yang dari BNN ditangkap sama polisi. Apa perintah saya? Tanya ke Polda. Kenapa nggak kamu tembak mati anggota saya? Mantio menegaskan tidak mentolerir ataupun memberikan rehabilitasi kepada anggotanya yang terlibat narkoba. Hukuman berat berupa pemecatan akan diberikan kepada anggota TNI yang terlibat narkoba. Jadi sudah lama ya BNN bekerja sama dengan TNI. Ya, kita menyiapkan tim khusus juga yang tidak terlihat, ya kan, dengan BNN. Karena sejak awal saya menjabat, saya sudah peringatkan bahwa saya perang terhadap narkoba, terhadap anak buah saya. Sudah berjalan lebih 6 bulan sudah saya peringatkan. Kemudian kemarin ada anggota kami TNI yang saya katakan bahwa bisnis ilegal itu selalu berdekatan dengan aparat, baik itu kepolisian maupun TNI.